Audio Jungle. Guys, how are you? My name is Rusana Grajati. Welcome to my PC class. I'm from Basic Education, Sultan Ageng Tirta Esa University 2019. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Enjoy the class. Sebelum masuk ke pembelajaran, jangan lupa ya untuk mengisi link absensi yang tertera pada kolom chat di bawah ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai energi nuklir. Kira-kira teman-teman masih ada yang tahu nggak ya, apa sih energi nuklir itu? Energi nuklir ini sendiri merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam sebuah inti atom. Salah satu bahan penyusun dari energi nuklir ini sendiri yaitu uranium. Perlu kalian ketahui bahwa saat ini sampah yang ada di Indonesia telah mencapai sekitar 67 ton. Lalu teman-teman ada yang mengetahui apakah kira-kira sampah bisa dibuat menjadi sebuah energi? Sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini. Yaitu yang pertama kompetensi dasar. Yang pertama ada menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang kedua, menyajikan ide atau gagasan penyelesaian masalah, keterbatasan sumber energi, energi alternatif, dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian terdapat indikator pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sumber energi terbarukan dan dampaknya bagi kehidupan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber energi tak terbarukan dan dampaknya bagi kehidupan. Yang ketiga, menganalisis pembangkit energi listrik terbarukan dan tak terbarukan. Dan yang keempat, mempresentasikan ide atau gagasan penyelesaian masalah, keterbatasan sumber energi, energi alternatif, dan dampaknya bagi kehidupan. Dan kemudian terdapat tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran fisika mengenai materi sumber energi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sumber energi dan pembangkit listrik terbarukan dan tak terbarukan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menganalisis dampak penggunaan energi terhadap lingkungan, menganalisis dampak eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi terhadap lingkungan. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi mengenai sumber energi, yang di dalamnya terdapat 2 poin inti yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenai sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, dan yang kedua merupakan pembangkit listrik energi terbarukan dan tak terbarukan. Nah, energi itu sendiri merupakan sebuah daya atau kekuatan yang diperlukan dalam melakukan sebuah aktivitas. Seperti pada contoh gambar tersebut terdapat sebuah anak yang menggunakan kipas angin beserta radio. Nah, kipas angin dan radio memerlukan sebuah energi untuk menyalakannya, yaitu energi listrik. Lalu, yang dimaksud dengan sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik kecil maupun besar. Nah, sumber energi berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Nah, energi primer ini merupakan suatu sumber energi yang terdapat di alam dan belum diolah, sedangkan sumber energi sekunder merupakan hasil olahan dari sumber energi primer. Adapun contoh dari sumber energi primer yaitu sinar matahari, angin, air, batu bara, biomasa, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan contoh dari sumber energi dari sekunder itu merupakan listrik, gas, dan olahan bahan bakar minyak. Nah, sedangkan berdasarkan ketersediaannya, jenis-jenis energi terbagi menjadi 2, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pembangkit listrik? Pembangkit listrik merupakan suatu alat yang dapat membangkitkan atau memproduksi suatu tegangan listrik dengan cara mengolah energi menjadi energi listrik. Kita masuk ke pembahasan kita mengenai sumber energi tak terbarukan dan pembangkit listrik dari sumber energi tak terbarukan. Nah, yang dimaksud dengan sumber energi tak terbarukan yaitu suatu sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam
yang waktu pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lainnya. Nah, terdapat beberapa macam sumber energi tak terbarukan beserta pembangkit listriknya. Di antaranya yang pertama adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini digunakan manusia sebagai bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Nah, sering kita kenal bahan bakar minyak bumi ini seperti bensin dan solar. Adapun pembangkit listrik dari minyak bumi ini sendiri yaitu merupakan kita kenal sebagai PLTMG, yaitu pembangkit listrik tenaga minyak bumi dan gas bumi. Adapun minyak bumi saat ini semakin menipis karena telah digunakan bertahun-tahun. Nah, yang kedua merupakan gas bumi. Gas bumi ini sendiri diperlukan sebagai bahan bakar kompor gas atau yang kita kenal sebagai LPG. Kemudian gas bumi ini sendiri merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Nah, adapun PLTG ini sendiri juga masuk ke dalam PLTMG, yaitu pembangkit listrik tenaga minyak bumi dan gas bumi. Adapun gas bumi saat ini juga merupakan salah satu energi tak terbarukan yang semakin kian menipis seperti halnya minyak bumi. Nah, contoh yang ketiga dari sumber energi tak terbarukan ini merupakan batu bara. Batu bara ini sendiri digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau yang kita kenal sebagai PLTU. Batu bara ini sendiri juga terbentuk dari fosil yang telah terbentuk ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Yang terakhir dari contoh sumber energi tak terbarukan yaitu adalah sumber energi nuklir. Sumber energi ini berasal dari suatu reaksi antar partikel di dalam inti atom. Nah, sumber energi nuklir ini dibuat sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang kita kenal sebagai PLTN. Nah, umumnya nuklir ini sendiri terbentuk dari suatu zat yang bernama uranium. Nah, selanjutnya terdapat sumber energi terbarukan dan pembangkit listriknya. Dimaksud dengan sumber energi terbarukan yaitu merupakan sumber energi yang tidak pernah habis atau sering kita kenal sebagai energi alternatif. Nah, sumber energi terbarukan ini juga merupakan suatu sumber energi pengganti dari sumber energi tak terbarukan seperti halnya minyak bumi, batu bara, gas alam, serta lain-lainnya. Nah, terdapat macam-macam sumber energi terbarukan dan pembangkit listriknya. Yang pertama ada sumber energi dari sinar matahari. Nah, seperti yang kita ketahui, sinar matahari ini merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Nah, seperti halnya manusia, hewan, tumbuhan memerlukan sinar matahari ini sendiri, dan sinar matahari ini juga membantu manusia dalam pembuatan energi listrik atau kita kenal sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Untuk lebih mengenal mengenai sumber energi terbarukan dari sinar matahari ini sendiri, maka kita mengerjakan contoh soal terlebih dahulu. Jelaskan bagaimana cara mengubah energi fotovoltaik menjadi energi listrik. Kita lihat pada gambar di samping, energi langsung dari cahaya matahari atau sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, caranya dengan menggunakan sel surya atau sel fotovoltaik atau yang kita kenal sebagai solar cell. Pada gambar diperlihatkan sel surya dengan bentuk kotak yang lebih panjang dengan garis-garis horizontal itu digunakan untuk menghasilkan listrik, sedangkan panel surya atau kotak dengan tanpa horizontal digunakan untuk menghasilkan air hangat. Nah, keduanya dipasang di atap sebuah bangunan. Nah, seringkali kita melihat begitu atap gedung-gedung tinggi ataupun perumahan saat ini menggunakan sel surya untuk mengubah energi fotovoltaik menjadi energi listrik, terutama untuk menghemat biaya dan juga untuk mengurangi dari penggunaan energi tak terbarukan. Yang kedua merupakan sumber energi angin. Sumber energi angin ini merupakan suatu sumber energi yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan bantuan pembangkit listrik tenaga angin atau yang kita kenal sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, angin akan memutar kincir angin yang kemudian akan mengubah dari energi angin menjadi energi listrik. Selain itu, energi angin ini juga digunakan di bidang pertanian sebagai pompa penggerak untuk irigasi dan penggilingan padi. Contoh
sumber energi terbarukan yang ketiga yaitu adalah air. Potensi Indonesia akan air itu sangatlah melimpah, baik itu sungai, danau, maupun laut. Sungai dan air danau seringkali dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik, yaitu yang kita kenal sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, adapun sumber energi air ini juga sangat dibutuhkan baik dalam bidang pertanian, perikanan, serta industri. Nah, sumber energi yang keempat merupakan sumber energi dari panas bumi. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak gunung berapi, sehingga kondisi ini bisa dimanfaatkan Indonesia karena memiliki energi panas bumi yang sangat melimpah. Bahkan perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki 30-40% cadangan energi panas dari dunia. Nah, panas bumi ini sendiri bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik, yaitu dengan mengubahnya melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Dan yang terakhir, contoh dari sumber energi terbarukan yaitu adalah biomasa. Biomasa ini sendiri merupakan salah satu sumber energi yang berasal dari bahan organik melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun limbah. Contohnya seperti limbah peternakan, limbah hutan, limbah pertanian, dan limbah-limbah lainnya. Adapun contoh dari biomasa antara lain seperti tanaman, pohon, rumput, singkong, limbah pertanian, limbah hutan, feses, dan kotoran ternak. Nah, biomasa ini juga bisa digunakan sebagai sumber energi dari bahan bakar. Nah, terdapat pembangkit listrik tenaga biomasa atau yang kita kenal sebagai PLTBM. Lalu bagaimana sih proses pembentukan energi biomasa menjadi energi listrik? Yaitu kita kerjakan contoh soal ini untuk lebih memahami mengenai materi biomasa. Nah, terdapat dua cara yang digunakan untuk membuat biomasa menjadi bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik, yaitu yang pertama melalui pembakaran dari padat biomasa dan yang kedua melalui fermentasi biomasa. Nah, melalui pembakaran padat biomasa dihasilkan uap, sedangkan melalui fermentasi biogas dengan menggunakan CH4, CO2, dan gas lainnya dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan steam. Nah, biogas juga dapat diproduksi secara langsung dan kemudian dimasukkan ke dalam generator untuk menghasilkan listrik tanpa perlu menggunakan boiler untuk menghasilkan uap. Penggunaan energi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Di antaranya yang pertama, polusi yang ditimbulkan bahan bakar fosil menjadi penyebab adanya pemanasan global. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil menjadi pencemaran udara, hujan asam, kabut asap. Dan yang ketiga, kecelakaan kapal pengangkut bahan bakar dapat menyebabkan laut tercemar. Dan yang terakhir, limbah radioaktif yang dihasilkan dari pengembangan energi nuklir berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal, bagaimanakah sampah bisa menjadi sebuah energi? Pada tanggal 12 April 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Berikut merupakan proses dari PLTSA, dimulai dari pembuangan sampah hingga penyulingan menjadi energi listrik. Sebagian dari kita masih sering menganggap sampah hanyalah sisaan yang harus dibuang, padahal sampah adalah tanggung jawab bersama. Perlu kolaborasi agar tumpukan sampah tidak semakin tinggi. Salah satu solusinya mengubah sampah menjadi energi. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pusat Teknologi Lingkungan atau PTL bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menghadirkan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA merah putih di Bantar Gebang. Menjadi PLTSA pertama di Indonesia yang beroperasi 24 jam hingga 300 hari per tahun dengan menggunakan bahan bakar sampah berkapasitas 100 ton per hari. Bak sebuah pabrik PLTSA merah putih dilengkapi beragam alat produksi pembakaran sampah berteknologi thermal yang dapat mengolah sampah secara cepat, menghasilkan produk listrik dan ramah lingkungan.
Sepanjang tahun 2020, PLTSA Merah Putih telah mengolah sebanyak 9.879 ton sampah dengan total abu atau fly ash dan bottom ash atau faba yang dihasilkan sebanyak 1.918 ton yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan paving block. Total energi listrik yang dihasilkan dapat mencapai 783,63 MW per jam atau sekitar 110,59 kW per jam per ton sampah yang dibakar. Dengan hadirnya PLTSA Merah Putih ini diharapkan dapat memperpanjang umur manfaat TPST Bantar Gebang. Tapi bukan berarti kita lantas membuang sampah begitu saja ya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Dan pembangkit listrik merupakan suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Terdapat dua jenis sumber energi yang dibedakan berdasarkan ketersediaannya, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Dan terdapat dua jenis juga berdasarkan asalnya, yaitu sumber energi primer dan juga sumber energi sekunder. Nah, setelah mempelajari materi mengenai sumber energi, terdapat latihan soal agar teman-teman dapat mengetahui seberapa paham teman-teman mengenai materi dari sumber energi ini. Dan jangan lupa, tugasnya dikerjakan yaitu merangkum dari materi yang telah dijelaskan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Thank you for your attention. Before we end the class, let's pray together. Pray begin. Finish. See you in the next video.